Mulai. Screenshotnya. Mulai. Screenshotnya mana? Oh iya, nak. Gini. Nomor 48 lagi. Ya. Limit 2 sin X kurang sin 2X per X sin kuadrat X sama dengan. Udah. Kamu udah ke situ kan? Aduh. Kenapa berhenti? Jangan makan lagi. Udah. Ada 7. Itu 1 min cos kuadrat. Berapa? Dulu nggak sih, Bun? No, kita rubah ini. 2/2, 1 bukan. Ayo lanjut, gimana caranya? 2 sin 2 sin X min 2 sin X cos X. Sin 2X-nya kan dirubah. berarti min 2 sin Sin X cos X. X. Duh, kok susah ya? Yang bawah diubah nggak? Ubah. Karena itu sin kan? Biar nggak jadi nol. X. Berapa nih? Sin kuadrat X. 1 kurang cos kuadrat. Apa-apa? Ya. Ya. Kalau nggak dirubah bisa nggak sih nanti sinnya dicoret? Bisa. Oh, bisa kayaknya. Coba Bisa. kalau Itu. dirubah. Bisa juga. Itu kan jadi cos nanti. Nah, sinnya coret kan? Wah. Diam dulu. Ini habis. Ini habis. Nah, sebelah sana. Habis. Jadi dia tinggal 2 dalam kurung 1 kurang cos X. 2 buka kurung 1 min cos X. Masukkan Iya. 0. Maka orang langsung diubah ya. Hobinya lompat-lompat. Saya ini nggak hobi lompat-lompat loh. 1 jawabannya, bukan? Iya, 1. 1 ya? Terus diapain lagi nih? Terus 2-nya keluarin, Un. 2 dalam kurung, Un. Ya. 2 dalam kurung 1 dikurang. Pelajaran. Pelajaran ini belajar. Gini. Ya, Terus? per. 1 min cos X-nya dirubah ya, Bu Siska? Kalau saya dirubah. Jadi sin kuadrat X ya? 2 sin kuadrat X. Emang bisa? Mana bisa? 1 kurang cos X. Kalau dia cos kuadrat baru. Cos Iya, kuadrat baru memang bisa. Tahun 2 sin kuadrat X. 2 sin kuadrat X ya? Itu langsung dimasukkan X-nya 0 nggak? Nggak bisa. Kalau dimasukin sin 0 kan 0. Ini kan ada 0. Kalau mau dimasukin Cos ngapain X itu kan bisa Makanya kalau sin kuadratnya aku rubah jadi 1 min cos kuadrat X. Nah, itu kataku tadi. Kalau aku tadi aku rubah itu. Sama nih, aku tadi ini kurubah ini. Nanti ada yang dicoret sehingga jadilah 1 plus cos X. Ngulang dong ini berarti saya nulis. Emang nggak ada rumusnya. belum. Kayaknya aku ingat jawabannya. loh 1 min cos X itu dirubah jadi. Dua jawabannya. Kalau 1 min cos kuadrat X aku bisa tahu, tapi kalau 1 min cos X kok nggak tahu ya. Bisa mungkin kalau dia Ada sudah ya, sin 1 min dengan cos dirubah X ya? jadi cos lagi. Nyambung. Ya. Kenapa Hengki?
Kalau sin kuadrat jadi apa, Kak? Jadi apa nih? Sebisanya kalau itu sudah sin semua, jangan dirubah jadi cos. Yang dirubah itu kalau Gimana nih? Ini lanjut dulu. Iya, Papa Hengki. Enggak, kok itu bisa. Jadi mata ada tuh kokos kan. Dibuka Budi. Gini ya nih. Ye. Selanjutnya. Nanti ini 2 sin X-nya keluar. Ya, kalau tersiko ini kok. Yoi, Siska, diemin dulu Siska. Ngapa kalau nih Bu Siska? Nggak sadar. Itu si Yunita ngerti tuh. Bahasa Coba planet. dulu bergeser dulu yang ngobrol itu gituin. Alah, anggap aja kos tuh ya. Iya. Yang bawah itu langsung faktorin aja. Oh, nanti jadi 1 plus cos X, 1 min cos X. Ya, bawah itu jadi X kali 1 min cos X. simpelnya yang sin 2x itu dirubah jadi sin x kali x. Apa kata Pak Hengki? nggak tahu, nggak kedengeran. Pak Heng. Gini ya? Apa namanya? Kasih hukum. Kami ya. Jadi, Woi, nanti saya pakai bahasa Minang, kamu orang nggak ngerti. oh langsung. Coret-coret. Ini kagetnya. Ya, sin X dengan X coret. Ini habis ya? Habis. Sin X per X kan 1. 2, sisa di atas 2, di bawah sisa 1 tambah cos X. X baru masih 0. Cos 0 berapa? 1. 1 cos 0. So, kambing itu balong itu nyenak ni. Anak itu sampai start. Ya. Kalau nggak jelas ini dari mana? Aduh, ini kayak mana lagi ah? Tuh lah. Sin 2x itu dirubah jadi 2 sin cos x. Nggak tahu ada yang lebih cepat, silakan. Waktu dan tempat saya silakan. Kayaknya ada cara cepetnya loh, ngelihat pangkat dari X aja. Ya, gimana Bu? Bu Nurul waktu itu pernah ngasih. Ada cara cepatnya, kita nggak pakai ngitung, jadi cukup melihat pangkatnya, pangkat dari X-nya. Saya lagi ngobrol nyari catatan yang dikasih Bu Nurul. Bentar. Jadi kalau Bu lihat Silda pangkat masuk dari ya? X kayak ini ya, kayak limit hingga jadinya ya. Iya, dia di bawahnya ke limit hingga. Kalau limit hingga kan lihat dari pangkat. Pakai pendekatan gitu. Saya coba nanti dicari dulu. Terus ada yang dia pakai trik yang turunan pembilang per turunan penyebut, itu juga bisa kan kayaknya. Kayak mana itu Bu? Iya, kalau dia 0 per 0 itu kan 0 per 0 kalau dimasukin bisa pakai turunan atas per turunan bawah ya. Itu ya Bu ya? Iya, kalau dia yang pembilangnya 0, penyebutnya 0 kan.
Tapi kalau yang bawah itu pakai turunan ukali V juga susah itu kayaknya loh, Bu. Iya, tapi nanti kita Iya, nyari turunannya itu- agak susah, agak lama kan. Ini trigonometri ini agak susah. Kalau dia yang biasa masih gampang ya, kalau yang dia aljabar ya, bentuk aljabar. Iya, betul. Kalau turun Pokoknya- aljabar enak kita nyarinya. Saya heran setiap saya nge-share layar pakai Zoom ini, kenapa muncul tulisan please move apa itu? Nih. Yuk nomor 49. Halo? 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 Mana orang ini? Ya, halo. Lagi mikirin nomor 49, Bu. Oh. Ini Bu Ani, pikirin Bu Ani, jangan lama-lama. Cocokologi aja itu. Mikirin aja. Ini negasi ya? Dia bernilai Kalau benar salah. maka salah ya. Kalau Salah, atau? salah. Atau itu Atau salah akan bernilai jika- salah jika beda. Salah jika keduanya salah. Atau loh. Iya. Atau kan Atau- salah-salah. iya. Kalau kedua-duanya salah. Berarti Iya, R-nya ini kedua-duanya harus benar ini ya. salah. R harus benar. Ini tidak mungkin. Ini udah nggak mungkin ini. Ini juga udah nggak mungkin. Kan R harus benar kan? Terus yang ini, Bukannya R salah ya? Harus salah dong, Un. oh iya Benar, dia, Un. kan Hasilnya- negasi, Neng. Ini Oh, itu ada negasi ya? Oh, iya, Oh, iya. negasi. Ini kan negasi. Ya Allah. Iya, Iya, iya. iya, iya. Ini juga negasi. Aku nggak lihat negasinya. Kalau Heeh. kayak gitu tuh negasi ya. Kalau Ya P, Allah. P maka Ya, berarti berarti kan benar Q semua harus itu. S. Supaya S kan Q harus S. Nah, Berarti karena benar dia itu. negasi berarti Q-nya yang B. Ini udah salah ini. Tinggal P dan E. Iya, Jadi P benar, R benar. Nah, ini jawabannya nih. benar, Un. Oh, benar kan? Kita cek. Yes. Oke. Jadi logikanya begitu aja, Fai. Ya, aku kalau kayak gitu tuh ada negasi ya. Beda ya negasi kalau yang biasa ya. Ketika Bun, nol. Tergantung yang ngecek dan komputernya itu, Bu. Un yang berarti salah dan salah ya. Makanya salah ya. Apanya? Salah atau. Itu kan dan Atau G ini. oh ya deh. Atau salah ya. Iya. Kan kalau P-nya benar, Q-nya benar, di sini kan berarti negasi Q jadi salah kan? Jadi B, Benar kesalahan. S, R-nya benar. R benar berarti kan di sini karena dia negasi berarti R-nya harus salah. Jadi salah atau salah ya salah. Nyambung aku Un. Nah, udah mulai kita ketemu kelereng-kelerengan ya. Maaf ya, ada bunyi-bunyian di sampingku. Bunyi-bunyi orang gesek kayu kayaknya. Aduh, nebang kayu di mana itu? Kok gue serem ya? Mau bangun ya Un? Nggak tahu, ada orang nebang kayu kayaknya. Temanku ini aneh loh, dia nanya. Kenapa? Dia nanya gini, Des katanya ya, rapid itu di mana bisanya, di RS apa di Puskes? Ya bisa semua kalau dia memang ada nyediain, kataku.
Terus dia nanya lagi kan, aku buat di Metro aja kali ya, kata dia. Nggak apa-apa kali Bu, yang penting bukan Ibu ketik sendiri. Saya bilang gitu kan. Oh iya katanya. Terus dia nanya lagi, bunyi keterangannya bagaimana? Apa dinyatakan bebas dari COVID gitu ya? Aku tuh mau tepok jidat, menyatakan bebas. Orang yang ngasih. Nah itu, menyatakan bebas COVID itu. Jawab guys, saya bukan pegawai dinas. Gitu. Ya itu mah tempat tes lo yang ngasih pernyataannya. Udah sih jawab. Saya bukan pegawai dinas kesehatan, jadi nggak tahu Bu, gitu aja. Ini titelnya GR bukan DR gitu. Iya, aku jadi mau Betul. gimana sih orang ini agaknya karena PPG membahas berapa LMS itu jadi error dia. Dinyatakan bebas COVID, aku bilang ya Bu, tergantung dari hasil keterangan labnya lah Bu, otakku. Karena itu karena takut Bu, takut, bingung. Ini itu di kesehatan, jadi kayak Iya, betul. Jadi banyak yang nanya saya. nah itu faktornya. Iya, nggak mungkin nanya saya itu. Tanya Pak Leo loh, gini. Dalam sebuah kota terdapat. Ya, lanjut. 50. Dalam Bu, sebuah Ibu, kota. udah ada yang cek lokasi belum ya? Belum aku. Belum ya, kemarin saya cek masih di plot aja sih. Ya, yang ini yang tanggal 28 belum ada ya? Kalau yang di Lampung sementara belum ada info lagi. Nggak tahu kalau yang di luar Lampung. Dalam sebuah kota terdapat 20 kelereng. Diketahui bahwa peluang pengambilan satu kelereng putih atau satu kelereng merah sama dengan peluang pengambilan satu kelereng hijau. Jika peluang pengambilan 3 kelereng merah 1 demi 1 tanpa pengembalian adalah 1/57, maka peluang pengambilan kelereng putih adalah kota itu isinya 20. Gimana itu? Jelaskan. Maksudnya gini ya, peluang pengambilan satu kelereng putih atau satu kelereng merah sama dengan peluang pengambilan satu kelereng hijau. Artinya peluang satu putih sama dengan peluang satu hijau atau peluang satu merah sama dengan peluang satu hijau, gitu kan ya? Yang nomor 2. Bagaimanakah Apa itu, Wi? bagaimanakah sip Nah, Mbak Dwi nggak sadar itu. Gimana? Pagi ngajar kayaknya. Gimana caranya? Pagi ngajar itu. Nggak bisa. Jujur saya nggak bisa Uni. Peluang hijau. Peluang merah. Mbak Yunita, ayo. Ntar dulu. Aku tuh nggak bisa, Bu Sri nih peluang nih. Ini kalau peluang 3 kelereng merah 1/1 tanpa pengembalian adalah 1/57, artinya diambil satu-satu kan ya? Ambil satu. Iya, ini yang terakhirnya kan 1/57 itu. Jadi ambil 1/57 kemungkinan. Ambil 1/57 itu bukan sih? Apa kayak mana? Aku nggak ngerti loh ini. Ayo, master peluang, keluarlah. Pak Ringki ini mana lagi ah? Jadi kalau misalnya dibuat itu kali ya, M kali M Ini nggak baca WA loh Uni. sama dengan 1/57. Uni pakai laptop kan? Gimana Iya. kalau Uni telepon dulu? Saya ini pakai HP soalnya. Aku tuh males teleponan sama dia tuh. Dia kan nggak mau angkat teleponku. Iya, itu kan kemarin pas marah. Ini kan enggak. Beda konteksnya Uni. Saya pakai HP soalnya Un. Coba ya. Halo, Claire. Merah 1/2.
Itu kan sebenarnya dari 20 kelereng itu ada putih, merah, sama hijau yang belum tahu berapa jumlahnya kan teman-teman? Iya. Nah jadi jika peluang pengambilan 3 kelereng merah, 1 demi 1 tanpa pengembalian adalah. Dia itu barusan lihat loh jam 9.19, tapi kok dia nggak baca WA kita ya? Mana sih Bapak ini? Maksudnya jika peluang 3 kelereng merah 1 demi 1 tanpa pengembalian 1/57. Coba balas dulu Pak Rengke. Bisa nomor 50, aku nggak ngerti loh. Sama, saya enggak nyerah, udah dioret-oret juga. Maksudnya 3 pengambilan kelereng merah itu terakhir apa gimana itu yang 1/57 itu? Apa terakhir kelerengnya udah mau habis apa gimana? 1/57 itu kalau menurut saya jadi ketika tiga pengambil kan dia ngambil 3 kali. Nah, 3-3-nya itu adalah M merah. Peluangnya adalah 1/57. Nah, terus kan peluang keseluruhannya kalau misalnya kita ngambil 3 kali itu kan 20 kombinasi 3 ya. Nanti dibagi sama itu, sebagian nanti diurak-urak dulu. Coba dulu Mbak. Coba. Kombinasi 20 dan 3. $11.40. Terus gimana buat dia? Mbak Sri? Lagi mikir tapi gini idenya teman-teman. Aku belum tahu cara cepetnya ya. Jadi gini, aku barusan makan Kita itu kan dapet idenya itu peluang pengambilan 3 kelereng merah 1 demi 1 tanpa pengembalian adalah 1/57. Berarti kita nggak tahu tuh berapa kelereng merahnya. Jadi aku idenya begini, X itu banyak yang merah ya. X/20
X per 20 dikali, karena udah nggak dikembalikan, kan X-nya berkurang 1 tuh. Iya. Dikali X min 1 per 19, dikali X min 2 per 18. Alhamdulillah. Iya. Itu sama dengan 1. Mau rapid. Aduh. Sama dengan 1/57 kan? Nah, itu ternyata di situ 1/57 itu kalau kita kalikan bawahnya 20, 19, 18 tuh dia dapatnya 6840. Untuk dapat menjadi 57 itu berarti 6840-nya dibagi 120. Maka yang atas itu berapa sih X dikali X min 1 dikali X min 2 hasilnya 1. Maka hasilnya itu 120, Un. Jadi kalau kita punya 120 per 6840 itu sama artinya dengan 1/57. Maka X dikali X1 kali X kurang 2 sama dengan 680 bagi 6840. Bagi 57. Enggak, Un. Kan ini X per, kan pertama kali kan X per 20 ya. Dikali X min 1 per 19. Dikali. Kali X min 2 ya, per 18. Per 18. Sampai dengan 1/57 kan? Iya. Terus dikaliin 20 kali 19 kali 18 itu kan 6840. Iya, 6840. Ya kan? Nah, kan untuk menjadi 57 kan dibagi 120. Iya. Nah, berarti kan atasnya harus menjadi 120 kan? Iya. Berarti kan X dikali X min 1 dikali X min 2 hasilnya 120. Berapa sih bilangannya? Ternyata 5 kali 4 kali 3 kan? Bentar. 5 kali 4 kali 3 kan 120. 60. Berapa yang? Aduh, salah aku ini. Ya, 120. Berapa yang dikalikan 120 selisihnya 1. Selisihnya 1. Berarti berapa itu? Kalau 6 kali 5 kali 4 pas ya? 654 ya, Un ya? 120. 654 kan? 120 kan? Berarti banyak kelereng merahnya berapa? 6. Banyak kelereng merahnya adalah 6. Gitu kan? Udah ketemu tuh banyak kelereng merahnya 6. Berarti kalau dari 20 kelereng, berarti hijau sama putihnya ada 14. 14 kelereng kan? Nah, itu kita punya lagi idenya gini. Peluang pengambilan 1 kelereng putih dan 1 kelereng merah kan berarti berapa itu? Misalnya kita buat putih per 20 gitu kan? Putih per 20 kita nggak tahu. Iya. Tambah yang itu kan yang putih ya. Yang merahnya kan udah ketahuan. Berapa merahnya? Merahnya ada 6 kan? Berarti putih per 20 ditambah 6 per 20 karena merahnya ada 6. Iya. Sama dengan hijau per 20 kan? Kok ditambah, Mbak? Ya nggak? Putih per 20. Ya kan atau Un? 1 kelereng tambah. Atau ditambah. 6 per 20 sama dengan hijau per 20. H per 20. Ya. Oh, gitu. Nah, kita tinggal lihat option mana yang paling sesuai. Idenya begitu aku tadi. Putih per 20 tambah 6 per 20 sama dengan H per 20. Ya, nah setelah itu kita idenya lihat optionnya. Apakah yang penting putih sama hijau itu hasilnya 14 per 20. Kok ya putih sama hijaunya, putih sama hijau di ini apa? Kalau Jumlah dijumlahin ada kelerengnya 14. 14. Putih sama hijau itu jumlah kelerengnya 14. Nah, jadi kita sesuaikan dengan option Un. Misal nih, option yang A itu kan putihnya 1 per 20 tuh. Optionnya A. Bener nggak ini? Misalnya 1 per 20 ditambah 6 per 20. Berarti hijaunya harus 7 per 20 kan? Iya. Salah atau bener? Salah? Salah kan? 1 per 20 ditambah 6 per 20 sama dengan 7 per 20. Apa itu? Berarti hijaunya harusnya 7 per 20. Iya. Kan 1 ditambah 7 belum jadi 14 kan? Belum. Salah berarti. Padahal putih sama hijaunya harusnya dia 14
14 kelereng kan? Option yang A. Iya nggak? Salah berarti. Ya, kalau option yang B Option B, berarti kan option 2 yang per B. 20. 2 tambah ini 8. Nah, 8 gitu. sama dengan? Ya. 8 per 20 kan baru 10 tuh. 2 ditambah 8 baru 10. Salah. Harusnya 14 kan jumlah putih sama hijau. Iya nggak? Yuk. Nah, sekarang yang 1/5. 1/5 itu kan 4 per 20. 4 per 20. 4 per 20 ditambah 6 per 20. Harusnya kan jadinya 10 per 20. Benar nggak? Benar. 10. 10 per 20. Jadi yang C. Option yang C. Gitu. Oh, idenya begitu. Aduh, pilek. Oh, udah belet lah. Dari mana dah? Bu Sri, kirim oretannya ya. Aku salin dulu. Aku nggak ngoret-ngoret teman-teman, barusan makan tadi. Jadi Aduh. aja deh. Ya udah, Mbak Sri. sekarang dioret-oret dulu Mbak Sri, terus dikirim di Mbak Sri, grup yang iya, aku nggak Mbak Sri, biar nyambung kami ini. Mbak Iya. Sri, sambil makan aja bisa itu. Kami udah tidur-tidur, jongkar-jongkir, belum juga dapat itu, Mbak. Makanya minum susu kayak aku, minum susu. Ayo minum susu ramai-ramai kita. Susu apa, Bu Sri? Iya susu. Ini saya kirim. Saya nyoret-nyoret kok. Susu udah kekenyangan ngantuk. Nah, tuh Uni yang ngirim tuh teman-teman. Uni Oke, Uni. Oke, makasih. Aku udah nyoret-nyoret. Sesuai dengan arahan Mbak Sre itu ya. Mana ya? Ini keluar dan sama persis 1/5 gitu. Oke, siap Ibu. Siang nanti kita sama Bu Nurul dapat pencerahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang mana ya Un yang mau dibahas Un? Aku mau print dulu Un sama Bu Nurul. bahas bocoran yuk. Bahas bocoran. Oh, yuk. Bahas bocoran dulu. Baru nanti kalau misalnya masih ada banyak, waktu. cari lagi lah bocorannya. Ya udah nanti tak cari lagi ya. Baru rembesan, belum bocor gede. Iya, bocornya yang besar-besar dong. Jangan tanggung. Itu potongan-potongan pikiran kayak kata Uni. Potongan-potongan pikiran orang. Iya. Sabar, aku salah. Saya nyambi bikin soal dong. Nggak kelar-kelar perasaan bikin soal tuh. Belum selesai, baru dipegang. Mau nyerahin nggak ada yang bisa diserahkan. Buat soal apa? Soal Kok malah ke sini? Karena Aduh. kebetulan Sudah saya hapus, balik lagi ke situ. guru matematikanya ikut PPG semua. Saya Ya. udah. Jadi sebenarnya ngerjain soal ini nih ada analisa-analisa yang agak-agak melenceng dari materi gitu ya, tapi bisa benar juga gitu ya. Matematika tuh selama konsepnya bener, ya nggak apa-apa. Mau jalannya dari mana juga nggak masalah. Iya, banyak cara ya Mbak ya. Iya bener. Tapi kadang kan otak kita nggak nyampe dan ingatan saya nggak nyampe. Aduh, Saya kalau gitu punya tua. kelemahan. Saya itu nggak bisa ngapalin rumus cepat.
Jadi nggak pernah sukanya belajar yang ini, nggak sukanya bisa. yang Mbak Sri ini sukanya yang terkonsep. Terus tapi dia nulisnya bisa cepat gitu loh, Ya, Mbak. aku suka Ngitungnya bisa karena aku ya, berarti ya. gimana Bu? Itu dari ngitungnya X yang bisa 6 cepet. itu ya. Nah, saya tuh lemahnya di ngitung. Kadang kan konsepnya dapet nih, tapi ngitungnya lama. Jadi itu tuh yang bikin habis waktu. Sama aja Bu, sama aja. Cuman aku nggak bisa ngapal rumus aja udah. Rumusnya yang cepet-cepet itu lupa aku. Apalagi saya menyerah. Saya lihat video. Kalian itu merendah semua ya. Saya lihat video Bucil Mbak dah Mary. Ada Pak Ringki nih. Iya. Ya sudah. ya, Silakan dilanjutkan. Mohon maaf saya baru bisa gabung jam segini. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Bahas bocoran Ada mana lagi? Aku nggak punya lagi. Ada yang sudah dapat? Ada Pak. Berapa soal yang sudah dapat? Yang kayak mana? Kayaknya ngirim pedagogik yang itu ya, bocoran pedagogik ya. Belum Yang ada. profesional dulu. Profesional dulu aja. Yang profesional sampai di mana dikirimnya? Saya belum baca, mohon maaf. Di mana dikirimnya? Coba dulu di ini sih, dikumpulin ini kayaknya kami kan ada grup satu lagi ya Oh Pak. ya, oke, dikumpulin dulu tapi Ada deh kayaknya. nanti biar Tentang gambaran tuh seperti soalnya bisa ketahuan begitu tipe atau bentuk ada tingkat kesulitan dan sebagainya. sintak ini pembelajaran mana ya? Coba dicek Coba buat lagi dia ntar. kirim, Di buat grup ada dia. kayaknya. Coba saya cek dulu ya. Ini Uni tunjukin yang tadi kita bahas sama Pak Ringki biar Pak Ringki tahu oh profesionalnya kayak gitu. Biar beliau nebak juga. Potongan-potongan Ya, pikiran. yang terupdate ya. Coba yang terupdate yang kayak mana? Yang dari ya bocoran lah sebutannya ya. Sebenarnya kok kita ini ya Pak ya. Semalam itu ya saya sama Yunita itu mikir loh Mbak Sri. Apa Un? Mikirnya gini. Gimana? Kok bisa ya? Kita dulu kan mikir anak-anak UN itu. Nih. Dah ini aja. Nggak usah dilanjutkan. Kelihatan? Iya, nggak usah Un. Belum. Masih yang lama yang di-share. Oh, Ya. Oh, iya, Pak William. Tampilin apa? Share screen-nya belum diganti ya. Oh iya Bapak, saya tuh nggak. Ini. Ini yang dari Bu Ida semalam. Ini Ibu Ida ngirim di mana, Un? Kok nggak ada di grup? Nah, saya kirim ke grup ya. Itu chattingan sama saya sih. Kami dua semalam. Bu Ida udah masuk belum? Ibu Ida kelas A. Kelas A. Ya, soalnya Ida ada pamong juga. Ya nggak mungkin loh Bu Ida Pamong bocorin satu. Siapa tahu kan Uni, dia tahu dari siapa gitu. Oh, yang semalam itu di grup ini banyak loh, tapi udah tertimpah-timpah kalian ini. Tuh, biar Pak Ringki lihat juga ya. Itu yang belum dibuka kupas-kupas kayaknya. Nggak apa-apa ya, kayak gini nih masuk di grup resmi gini ya Pak Ringki ya. Nggak apa-apa. Di grup kita aja tapi kan jangan dibawa keluar. Takutnya Ya. kan bahaya ininya. Di kita aja maksudnya di ini. Yang grup MTK PPG 2020 yang kita aja. Sebenarnya agak sedikit malu sih masa kita ini nyari-nyari contekan ya. Ini udah ada kok di grup ini udah ada. Bu Ani yang ngirim. Ini gimana? Sudah terlihat? Udah kelihatan. Tuh gitu Pak.
Oke, ini kan memang sebenarnya memang ada yang mirip, tapi ada juga yang memang ya baru, tapi maksudnya juga tidak. Sebenarnya ini masalahnya baru sedikit ya. Kita nggak tahu yang tingkat yang lebih sulit dari ini keluar seperti apa. Ini masih yang nomor 1. Nomor 1 berapa jawabannya? 24, Pak. Mudah. 24. Berapa? 24. 24 ya. Jadi kalau segitiga siku-siku sebenarnya ingatnya 3, 4, 5. Iya. 3, 4, 5 itu kalau kita jumlahkan 12 ya. 12. Ini 6, Ya, 80. karena ini kelilingnya 24, berarti kan 12 kali 2. Otomatis berarti 3, 4, 5 itu masing-masing kali 2. 6, 8, 10. 6, 8, 10 sisinya. Maka luasnya adalah ya 6 kali Luasnya 8 bagi 24. 2. Karena siku-siku ya miringnya 10 ya. Iya, Iya. Pak. Oke. Kalau nomor 2 berapa? Nah, ini yang agak berdebat tadi, Pak. Ini maksudnya luas salah satu perseginya begitu ya, bukan ketiga Tiga-tiganya. persegi kita gabungkan kan Iya, pertanyaannya? salah satu kayaknya, Pak. Ya, salah satunya kalau menurut saya sih bukan gabungan dari ketiga persegi itu. Perseginya kayaknya boleh didempet ya. Oh. Nah, idenya seperti itu ya, Ya, Pak? kayaknya boleh didempet, bukan dipecah-pecah sebuah-sebuah kayaknya. Tapi nggak tahu juga sih, seutas tali ya. Motong-motong semua berarti ya. 4, 4, 16. Oh, bisa jadi sih. Kalau gambar kan dia bisa dempet, tapi ini tali ya. Kalau kita motong, kan nggak mungkin dempet ya, harus terpisah. Berarti kalau 3 ada 12. 1 persegi ya 10. 100 ini ya, benar? Nah, ya kan? 10 ya, Pak ya? Benar, Kak. Tadi 100 juga tadi mikirnya. Kalau terpisah, kalau pecah, cuman kalau seandainya dia ini dempet kayak gambar, tapi masalahnya tali, kayaknya perseginya ya terpecah-pecah begitu ya. Karena seutas tali. Benar-benar satu terpisah dengan yang lain, maksud saya Iya, terpecah itu. Kalau iya. gambar kan 3 persegi boleh kita dempetkan kan, beda kalau gambar. Iya. Nah, karena 1 persegi itu kan 4 sisinya, kalau 3 persegi kan artinya total sisinya 12 tuh. 12. Karena panjang talinya 120 ya dibagi saja 12, maka dapat sisinya 10. 10. Ya, otomatis luas perseginya kan 100 kalau 10 kali 10 ya. Iya, maksimumnya 100 Kalau ya, Pak, salah ya? satu ya, tapi kalau ketiganya ya 300. 300. Tapi maksud saya tuh ini kayaknya salah satunya ya. Iya, ya itu yang kami bahas tadi, Pak. Ini kan potongan ingatan teman itu kan. Jadi Kan kita nggak tahu, gitu. ini kan nggak lengkap, soalnya mungkin nggak persis kayak gini, kita ada sambungan atau apa ya. Cuman Iya. kan namanya ngingat kan teringatnya segini, memang ya namanya mengingat begitu ya. Oke. Nomor 3 jenis warna lampu dibuat 12.260 rangkaian. Berapa masing-masing lampu? Ini dia ini lupa ingatnya ini. Berapa apa maksudnya ini? Ya itu. Membingungkan, Ini nah ini Pak. kan soalnya ini belum lengkap, ini bingung mengartikan pertanyaannya apa kira-kira? Makanya, Pak. Iya, belum lengkap ini. Itu. Bingung. Namanya kan Masa ingat, 3 ada yang jenis? hilang, maksudnya nggak lengkap teringatnya. Iya, Pak, potongan ingatan kalau katain Uni Desi. Ya, potongan ingatan dari soal itu maksudnya ya. Yang dia bisa ingat hanya sepotong-sepotong begini. Nggak utuh. Oke. Tapi kemana arahnya ya? Berapa masing-masing? Aduh, agak susah juga saya menafsirkan. Oke, kalau nomor 4 berapa? Nomor 4. Main tebak-tebakan kalau itu, Pak. 3, 5, Oke, kalau barisan aritmatika
kalau nanti ada 3 diberikan, maka jangan pakai A tambah B, A tambah 2B ya. Waduh. Tetapi idenya pakailah A kurang B, A tambah B. Oh. Yang suku pertamanya A kurang B. Yang suku keduanya A. Yang suku ketiganya A tambah B. Karena nanti kalau dijumlahkan, dia akan lebih mudah mendapatkan, akan ketemu A. Ini hanya trik ya dalam matematika. Tapi kalau dikalikan, yang suku pertamanya A min B, yang keduanya A, yang ketiganya A plus B. A plus B. Nah, kalau ini kebetulan hasil kali. Nanti kalau soalnya jumlah, kita enak akan dapat 3A nanti ya, karena B-nya dengan B itu habis. Itu ide apa bukannya? Trik ya, trik lah namanya. Nanti kalau barisannya aritmatika, geometri, maka juga kalau 3 bilangan diberikan, entah jumlah entah kali, ambilnya jangan AR kuadrat, tetapi ya kalau mau pakai R boleh A per R, A kali R. Dibagi ya, A per R, A kali R. Atau A per B, A kali B ya. Kalau barisannya geometri. Maaf Pak, gimana Pak? Ulang putus-putus tempat saya Pak. Oh. Coba bisa nulis Bu Desi? Halo? Ya bisa. Berarti kalau ada, kan itu ada 3 aritmatika, berarti dimulai dari A dikurang 2B ya Pak? Nah, maksud saya itu trik. Nanti agak biasanya kalau dia dijumlahkan dengan mengambil A tambah B, kemudian A tambah 2B, itu agak repot nanti. Mendingan pakai pemisalannya tuh jangan seperti itu. Itu udah trik biasa gitu ya. A min B yang suku pertamanya. Ketik Bu Desi. A min B. Nah, yang suku keduanya A. Kan bedanya B nih ya, yang suku ketiganya A tambah B. Mikrofonnya nang dia, Mas. Nah, kalau diketahui 3 suku, nanti kalau barisan geometri, nah, kalau barisan ini 3 suku ya. Ada 5 berarti mulainya dari A kurang 2B ya Pak? Gimana? 5, misal yang diketahui 5 suku, berarti dimulai dari A kurang 2B ya Pak? Biar cepat ya. Kalau 5 suku agak repot Bu, biasanya soal yang pakai trik itu 3, karena kalau 5 nanti nggak bisa juga pakai trik ini. Ini apa lagi Pak? Biasanya yang ini berlaku saat dia A kali R. Nggak bisa R pakai kan? A dikurang 2B nggak bisa ya Pak? Ya boleh-boleh aja, tapi nanti ngitungnya biasanya lebih cepat yang ini, begitu Bu. Boleh sebenarnya mau misalkan A tambah B, A tambah 2B boleh, tapi ngitungnya kalau dia dijumlahkan ketiga suku itu akan repot nanti. Kalau dijumlahkan ya, yang barisan geometri trik yang ini juga kalau dikalikan dia lebih cepat dengan memisalkan ini daripada AR dengan AR kuadrat. Ya. Sebenarnya boleh-boleh saja, tidak salah. Tapi ini juga sebentar ya. Selisih ketiga pertama. Kita juga nggak dapat ya. Dalam. Kalau semalam ini kami nebak, Pak. Ya, karena ternyata kalau dikalikan yang aritmatika tidak bisa pakai A min B, tapi ya dengan trik yang ini tadi berlakunya ternyata kalau kita jumlahkan lebih mudah.
Karena kalau dijumlahkan A min B tambah A tambah B akan dapatnya 3A. Otomatis A-nya kita langsung ketemu, begitu maksud saya. Tapi masalahnya saat dikalikan, kita juga punya variabelnya tetap 2, A dan B-nya ada di situ. Bentar ya. Oke, coba pakai apa ya? Pakainya teori bilangan. Ini 105 kalau kita faktorkan bagi 2 tidak, langsung bagi 5 dia ya. Oh, bagi 3 bisa Bagi ini. 5, bagi 3 bisa, Bagi Pak. 3 bisa nih. Iya, 35. 35. Hmm. Ya, sudah. Ini berarti ini pakai teori bilangan 357 kan? Iya, 357, Pak. Gimana, Pak? 3 kali 5 kali 7 sudah Iya, ketemu kan? Itu barisan aritmatika kan? Iya. Langsung 3 dikurang 7, selisih 3 dan 7, 4. 4. Ya. Jadi ya kalau nanti nggak bisa pakai umpamanya pemisalan tadi, coba bilangannya kalau kecil kayak ini 105 difaktorkan. Jangan-jangan memang faktornya semuanya sudah faktornya faktor prima tunggal. 3, 5, 7, nggak ada 3 kuadrat begitu ya. Soalnya kalau pakai yang Oke, A kurang B habis? itu dikaliin itu malah jadi banyak dia, Pak. Makanya kami mainnya Ya, malah jadi banyak. Tapi kalau tadi dijumlah, soalnya dijumlah yang A min B, A plus B tadi lebih mudah dapat lebih enak. A-nya. Oke. Kalau dijumlah kan B-nya habis Ya, dia jadinya jadi kan. pemisalan tadi berlaku untuk ini ya, untuk yang 3 suku dijumlahkan dan yang barisan geometrinya 3 suku yang dikalikan. Pak, izin bertanya sih, Pak. Tadi nomor 3 itu Ya. apa, Pak? Saya terpental, Pak. Nomor 3 tadi bagaimana? Yang warna Jelas lampu. juga. Nomor 3 jelas di juga, Mbak skip karena soalnya itu kan MJ. belum lengkap. Bingung kita mau ngarahkan kemana dia. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Ya. Habis. Yang satu Ada lagi. lagi yang lain yang dapat? Ada, Pak. Bentar, Pak. Coba share lagi ya. Saya lihat dulu ya. Kemarin tuh udah. Mana lagi ah? Di grup itu ada. Mana? Kok kado-kadoan apa meneng ngadu sapa repan? Mana ulang-ulang tahun? Waduh. Tuku kado. Apa itu? Kado. Bu Pariani ya? Bentar, aku lagi nyari soal. Atau lanjut yang tadi aja, Un, kalau nggak ada lagi. Masih ada ya? Sambil nanti kalau ketemu baru di-share lagi ya. Tak kirim ya, Un. Kayak yang kemarin itu, Un. Iya, ini udah ketemu. Bentar-bentar. Mana lagi dia? Ya. Saya itu masih penasaran dengan 160 menit itu. Profesionalnya belum selesai-selesai kan? Ya, bentar ya yang ini. Berapa jam waktunya sekarang? 100? 160 menit, Pak, yang kemarin. Nah, ini, Pak. Yang nomor berapa? Nomor 1 ya, sebentar. Oh iya, nomor Tentukan 1 ini. nilai Saya nggak tahu juga ini. minimum dari fungsi apa tuh? Trigonometri apa nih? Trigonometri. Sepertiga dalam kurung T. Kurang setengah. 2/3 T kurang 1/2 Minimum cos ya. 2T. T-nya 0, 2pi. Cos minimum. Berarti cosnya harus nggak ada pilihan ya.
Ada yang punya ide? Saya apa ya? Terpikirnya supaya minimum yang sebelah apa ya? Sebelah kanan tanda kurang atau di bagian setengah cos 2T, lebih tepatnya cosnya itu berarti harus nilainya positif maksimum. Dan cos itu maksimumnya kan 1 nilainya ya. Iya, Pak. Tapi Nah, lucu jadi itu gimana? masa setengah akar 3T sedangkan T-nya sudut. Jadi masa sebuah bilangan dikalikan sudut. Jadi Enggak, kayaknya oke. Oke, apa begini. Mungkin Bu Sri, siapa tadi, Sri Wahyuni ya? Iya, Pak. Ah, Itu gimana? itu memang di sekolah dan berarti pemahaman beberapa guru juga masih sama gitu ya. Pi Iya. dalam artian pi itu tidak dipandang dua nilainya, tidak dipandang dua sisi. Begini maksud saya. Saat pelajaran trigonometri, pi-nya akan langsung dipandang sebagai sudut 180 derajat. Dan saat mengajarkan lingkaran, pi-nya berubah jadi 3,14 atau sekitar 22/7. Loh, kan pi itu sebenarnya nilainya tunggal, adalah bilangan irasional. Pi tidak pernah berubah, jadi pi itu nilainya sekitar 3,14 atau sekitar 22/7. Nah, saat dia di dalam trigonometri, pi itu sebenarnya tetap sama nilainya sekitar 3,14. Halo, masih dengar? Iya, Pak. Iya, Pak, masih mendengarkan, Pak. Nah, jadi pi itu tetap sama sebenarnya nilainya hanya sekitar 3,14 sekian-sekian itu. Tetapi ketika belajar trigonometri Di itu keranjang itu. Ya iya. Suara dong, Mod, Bapak Ibu. Oke, saya ulang ya. Jadi pi dalam trigonometri itu sebenarnya ada sambungannya. Jadi bukan pi saja, tapi pi radian. Kan pernah satu pi. Iya, harusnya pi radian. 1 radian itu sekitar 57, sekian derajat kan? Iya, iya. Artinya kalau pi radian sebenarnya itu adalah pi radian berarti 3,14 dikali 59 atau 57 maka nilainya 180 derajat. Iya. Oke. Nah, jadi jangan salah, ini memang mahasiswa yang baru tamat, yang SMA baru masuk semester 1 kemudian belajar trigonometri itu memang konsep pi, saya sering nanya, ini selalu saja masih salah pemahaman konsep gitu. Oke. Terima Jadi, kasih, Pak. Ya, jadi pi di sini ini sebenarnya 3,14, tapi saat menghitung cos dia menjadi pi-nya bukan hanya pi tapi pi radian. Ya. Siap. Oke, maka berarti kalau kita hitung yang supaya nilai minimum ya. Iya. Artinya yang negatif ini harus jangan berubah jadi positif, karena kalau yang sebelah kanan positif, sebelah kiri tanda kurang nih positif, yang nilai cosnya negatif dikalikan dengan negatif kan nilainya positif, bukan minimum tapi malah dapat yang maksimum ya. Ya. Nah, maka ide saya tadi, saya cuman karena ini kan harusnya ada pilihan ganda ya. Kalau pilihan ganda, saya juga kalau ngitung matematisnya belum apa ya, karena fungsi ini ya kalau mau digambar ya agak repot juga saya menggambarnya ya. Nah, maka supaya dia tetap minimum, berarti cos 2T ini harus nilainya maksimum. Berapa nilai cos itu maksimum? Harus 1 kan berarti? 1. 0 derajat. Ya. Nah, nilainya 1 itu di berapa saja? Kalau cos? Hanya di 0 ya? Di 0. 0 derajat. Nah, tetapi masalahnya T-nya nggak boleh 0 dan kurang dari 2pi. Sebenarnya ada 2 dia, 0 dan pas di 2pi. Iya. Iya, betul, Benar? Pak. Benar. Cos 180 cos. Ya, 360 dan 0 ya yang dia Iya, yang bernilai positif 1. Berarti Kita harus ngambil yang mana ya? Sebenarnya ya T-nya, kalau T-nya di antara itu
lebih sedikit sama dari dengannya T lebih dari sama dengan 0. ya kalau sama dengan tadi kita langsung dapat sebenarnya ya. Iya. Atau salah satunya ada sama dengan ini. Enak ya. Ya, Salah satu saja ada sama dengannya. Iya. Bisa dapat. Misalnya lebih dari 0 sama dengan 2pi atau sama dengan 0 kurang dari 2pi masih bisa Ya. gitu ya. Iya, Pak. Pasti langsung kita ambil yang ya titik ujung dalam artian dalam satu apa ya? Dalam satu putaran ya 0 atau 360 yang kita ambil. Karena disitulah dia ya maksimum begitu. Jadi nanti ya maksudnya nilai costnya yang maksimum karena dikalikan dengan negatif kan otomatis dia menjadi minimum begitu. Ya, siap. Betul, Pak. Benar ya? Ada alurnya. Yang jelas begini maksud saya, kalau nanti ada pilihan, ambillah pi, nilai T itu di antara 0 dan 90, kemudian di antara 270 dan 360. Yang nilainya positif ya. Tapi kalau lebih apa pakai konsep limit ya? Tapi nggak bisa juga ya. Nggak bisa. Si ini limitnya mendekati susah juga ya mau pakai limit. Ya itu Ya, yang tadi paling Pak. Karena soal terpotong-potong. mendekati. Ya mungkin saya nggak tahu ini beneran nggak ada sama dengannya atau ada yang pakai sama dengan juga kurang ini juga ya, kurang paham juga kita. Tapi mas saya arahnya ya, jadi kalaupun nanti ada pilihan jangan nanti milih T ya. T-nya itu di antara 90 sampai 270 itu pasti nilainya maksimum itu. Akan karena nilainya negatif ketemu negatif jadi dijumlah. Iya. Nomor satu itu jangan nanti memilih T-nya yang di antara ya Kuadran kalau 1 dalam sampai sudut 3. ya 90 Kuadran kedua. Kuadran kedua dan ketiga ya. Ketiga. Karena dia negatif cos-nya. Dan negatif ketemu negatif kan nanti dijumlah jadi positif kan? Iya. Otomatis dia nilainya bukan minimum tapi maksimum. Nah, Jadi itu gambarannya maksud saya ya. Tapi ya kita sebenarnya kalau ada pilihan meskipun kita nggak bisa ngitung pasti, saya kira mungkin nanti bisa mengarahkan memilih itu tepat memilihnya. Lihat opsi ya Pak ya. Ya, kalau memang mentok itu ya, kecuali atau ada yang karena saya memang benar nggak ngajar trigonometri, jadi nggak ingat saya kalau ngitung ini apa ya harus di sebentar tentukan nilai minimum puncak ya fungsi. Coba turunkan sebentar ya. Coba ambil turunan pertama. Coba ingat konsep turunan ya. Semalam Yunita pakai turunan. Yunita coba jelasin Yun. Yun. Kemudian masukkan nilainya karena saat stasionernya pasti di puncak ya. Benar. Yunita ini semalam nyoba loh Pak berdua sama saya. Coba Yun, jelasin Yun. Coba pakai konsep turunan. Di ini kalau saya Pak, karena dia kan nilai minimum dari fungsi ya, saya ambilnya f aksen T sama dengan 0, artinya turunan dari fungsi itu sama dengan 0 kan? Iya. Turunan pertama maksudnya Bu ya? Oke, ya, turunkan sip. Setengah turunan cos. Ya, sehingga dapatnya kan setengah akar 3 plus 2 sin 2T turunan dari itu, Pak. Setengah akar 3 plus sin 2T ya? Iya. Setengah akar 3 plus sin 2T. Dan ini sama dengan 0 ya? Iya, sama dengan 0. Sin 2T-nya sama dengan negatif setengah akar 3. Oke, setengah akar 3 ya.
Iya, karena dia negatif kan berarti sin-nya ada di kuadran ketiga dan 4 kan, Pak? Oke. Ketika di kuadran ketiga yang nilainya min setengah per 3 itu adalah 240 kan? Berarti Ya, sin 2T itu dengan sin 240. Berarti Sehingga T-nya didapat 120 ya? T-nya 120. Itu yang untuk kuadran ketiga. 3. Kalau kuadran keempat? Berarti kan dia sin 300. 150 berarti T-nya ya? Dapat 150. Oke, kalau kita masukkan T-nya 120 ini berapa pi nih? 120 bagi 180 ya? Oh iya nih, kita semalam ya nih ya. Pi-nya harus dibalikkan lagi, karena kan fungsinya mau dihitung. Iya, kemarin baru sampai Pi-nya derajat. balikkan lagi. T-nya itu, ya karena kalau sampai derajat setengah akar 3T, nanti ketemunya berapa derajat? Iya. Itu yang dimaksud Bu Sri Wahyuni di awal tadi. Kok nggak mungkin Pak kayaknya ya? 2/3 pi, Pak. 120 derajat. 2/3 pi. Oke, 2/3 pi. Yang ini, yang 150 berapa? 4/5. Hitung berapa ya? Saya nggak hitungnya. Berapa? 150 bagi 180 bagi 3 ya? 5/6 pi. Ya, 5/6 pi, Pak. 5/6 pi. Oke. Sekarang hitung, masukkan ke fungsi awal. Pi T-nya 2/3 dengan T-nya 5/6. Mana yang lebih besar nilainya? Yang paling kecil nilainya di antara dua itu, karena minta yang minimum ya. Masukkan ke fungsi awal tapi ya, bukan ke fungsi turunannya. Masukkan ke FT sama dengan setengah akar 3T dikurang setengah cos 2T. Ini sudutnya jadikan pi ya. Jadikan T-nya yang ini berarti berapa kalau ini? Dijadikan pi itu 2/3 pi. Ya, 2/3 pi. Susah ya bikin pi-nya. Ditulis pi aja Bu, PI atau boleh, nggak usah terlalu ini. 3/3 terus yang ini setengah akar 3 dikali 5/6 pi berarti 5/12 akar 3 pi 1/4 akar 3. Itu jadinya kalau yang 120 itu atau 2/3 pi jadinya 1/3 pi, 1/3 akar 3 pi ditambah 1/4 akar 3. 1/4 akar 3. Terus kalau satu lagi? Yang kalau biar 150 tadi dapat 5/12 akar 3 pi, 5/12 akar 12. 180 tadi berapa pi? Akar 3 pi. Ditambah 1/4 akar 3 kan sama dia. 120 2/3. Ya, tinggal lihat mana yang lebih besar antara 1/3 dengan 5/12. Mana lebih besar? Besar yang 5/12, lebih kecil 1/3, Pak. 1/3 kan 4/12. Ya, yang atas berarti 1/3 akar 3 pi tambah 1/4 akar 3, itulah nilai minimum berarti. Ini jadi berapa ini? T-nya yang 150 berapa pi? 5/6. 5/6. Habis ini diapain, Pak? Kami baru sampai sini loh semalam. Nah, masukkan ke fungsinya, hitung. Di antara dua ini mana nilainya yang paling kecil? Masukkan masukkan ke sini. Ya, benar. Baru lihat di antara dua ini kalau dia minta minimum, yang mana yang minimum? Karena konsepnya kan turunan itu adalah gradien garis singgung. Saat di puncak itu kan artinya apa? Gradiennya 0. Nah, makanya orang kenapa dia kalau mau menghitung fungsi nilai minimum maksimum itu menggunakan turunan pertama? Karena ya turunan itu memang konsepnya itu adalah gradien garis singgung. Kalau garis singgungnya itu datar, itu berarti gradiennya 0. Kapan garis singgung itu akan datar? Saat dia di puncak. Nggak mungkin kalau nggak di puncak, garis singgung itu nggak akan datar posisinya, pasti miring. Ya, miring. Tapi kalau dia puncak, garis singgungnya itu harusnya nggak bisa kalau nggak datar, nggak jadi garis singgung dia ya. Ya, jadinya gradiennya 0 ya, Pak ya jatuhnya.
Ya, otomatis kan gradien itu sama dengan turunan pertama. Makanya turunan pertama nilainya harus ya 0 itu saat kita menghitung nilai maksimum dan minimum. Wih, keren. Oke ya, terjawab ini masukkan ya. Ternyata tadi sudah dihitung si Bu Sri Wahyuni tadi yang T1 yang 2/3 yang minimum. Iya. Berarti yang 5/6 pi ini itu nilai maksimum itu. Oke. Dia itu kan apa? Gradien garis itu kan bisa jadi puncak minimum, puncak maksimum. Jadi antara dua ini kebetulan kita dapat dua nilai, berarti satunya puncak maksimum, satunya puncak minimum. Minimum. Karena yang ditanya minimum, berarti ya jawaban yang 1/3 akar 3 pi tambah 1/4 akar 3. Kalau ditanya yang maksimum mana? 5/12 akar 3 pi tambah 1/4 akar 3. Itu jawabannya. Saya kira ada di pilihan itu ya. Oke, sip, terjawab ya. Oke, saya juga karena sudah lama jadi nggak langsung bisa connect tadi ya. Cuman awalnya pakai logika sederhana supaya minimumnya gimana, tapi ternyata ini adalah konsep turunan yang dipakai. Oke, sip ya. Keren Yunita. Ada yang bertanya lagi? Tidak? Enggak. Yang ini gimana Pak yang ini? Nomor 5. Iya. ABBC 5/2. Segitiga CPQ siku-siku itu ya? Nah itu Pak nggak tahu. Ada versi Siku-siku di P gambar sih. enggak? Ya, CPQ-nya siku-siku di P. Kalau dari gambar yang kecil. siku-siku di P. Oh yang ini ya. Iya, yang kecil ya. Iya, yang kecil bukan yang besar. Tentukan luas segitiga ABC. Luas segitiga CPQ 4 ya. ABBC 5/. Gambarnya gitu ya. Konsep apa ini? Mau bingung ya. Oh, tapi nggak bisa dipaksa ya. ABBC bisa jadi 1/2 kali 4 kali. Pak, kalau misalnya narik garis dari titik B-nya itu ke sisi AC, dia membentuk segitiga siku-siku juga nggak sih? Yang di mana? Yang B, titik B, terus tarik lurus, tegak lurus ke sisi AC. Ya, kalau P itu tegak lurus berarti nanti katakanlah titik P aksen di sana, ya tegak lurus juga dia. Nah, siku-siku di sana. P aksen tegak lurus juga kan ya? Ya. Coba hitung, tapi masalah saya juga sudah memperkirakan PC-nya gimana kita ngitungnya. Ya, benar, mau nyari perbandingan begitu ya. PC-nya gimana tapi ngitungnya? Iya, arahnya ke perbandingan, Pak. Nah kan AC-nya itu sudah didapat, AC-nya bisa kita cari, tapi nggak bisa juga ya, karena itu bukan siku-siku ya. Kan 5/2 ya. Luas segitiga ABC. C. CP. Ada AB-nya 5 ya. 5X ya. BC-nya tarik lurus. Ini input ya. Luas
Luasnya 4 ya. Segitiga CPK 4. Oke, kira-kira konsep apa yang bisa kita pakai? Itu perbandingan ya, bukan asli real 5 dan 2. Sudutnya nggak ada, aturan cos nggak bisa, sin nggak bisa ya. Itu perbandingan ya. 4. Luasnya 4. Bisa 22 setengah 4. Oke. Apa ya idenya? Masih belum apa ya, belum menemukan ide saya. Sudutnya di sana nggak ketahui juga. Teman-teman, itu ceki sama kibe itu sama panjang nggak sih? Kok saya pernah lihat ada yang bilang itu sama panjang. Ya, keterangannya nggak ada masalahnya. Jadi agak bingung kita. Kalau keterangannya lengkap mungkin. Mbak Sri dapatnya yang seperti apa gambar itu? Coba dikirim. Enggak, Ya, Un. Aku karena lihat ini kan kok ada yang ngerjain sama kibe itu kayaknya sama ya. Nggak tahu aku, Un. Makanya tapi aku kalau mau gambar kan nggak boleh. Kalau gambar orang ini mungkin kelihatan sama panjang. Tapi kan kalau nggak ada keterangan sama panjang, kita nggak boleh berasumsi. Iya sih. Kalau Harus misalnya memang. itu dibuat sama panjang, kayaknya ada yang pernah nggak tahu itu soal yang mana ya. Karena Kalau misalnya kalau nggak salah ada soal yang ceki dikasih garis-garis ya Bu ya. Pernah ada yang nge-share dikasih garis-garis nggak sih? Jadi kalau sama panjang itu idenya gimana? Kalau sama panjang, andaikan nih. Coba share. Panjang. Share aja loh Mbak Sri. Ceki sama Becky. Di Telegram, Un, di baca-bacaan itu aku juga nggak paham. Ini kan aku lihat fokus di gambar ini. Nggak tahu. Aku berandai-andai. Kok kayaknya ada yang pernah ngerjain begitu. Telepati beneran. Ya, siap. Tadi kalau ceki sama panjang dengan kibe, maka kalau kita tarik garis B dari titik B ke AC tegak lurus AC, maka katakanlah titik potongnya tadi titik O atau P aksen begitu ya. Maka berimplikasi CP akan sama dengan PO atau P aksen. Kalau ceki sama panjang dengan kibe. Pakai perbandingan. Luas ya. Bisa. Tinggi.
Aduh. Ditanya adalah luas segitiga A, B, C. Baru ya hitungnya. Nggak dapat sebelahnya ya. Pakai sudut apa nih? Sudut. Ini yuk, kalau misalnya nggak sibuk kayak PC, yuk. Lagi sibuk ya. Ini yuk, kalau misalnya nggak sibuk kayak PC, ini lo teteh ini payudaranya agak bengkak, pengen apa namanya? Ayo lihatin lah sebentar. Kata Eli tuh, yuk. Kata teteh tiba-tiba bengkak terus. Katanya tadinya kayak mau alat biasa, terus katanya payudaranya tiba-tiba bengkak. Halo. Ya, belum bisa. Belum bisa, Siska. Saya pikir saya terputus. Gambarnya. Skip aja kalau enggak, Pak. Halo? Gimana, Pak? Kita skip aja lah ya. Pak Ringki, Bapak itu mic-nya off. Sorry. Oh ya. Oke, boleh di skip dulu ya. Saya juga belum ketemu nih, belum dapat. Masih. Oke, Pak. Coba yang ini, Ya, Pak. mungkin kita aja. Ada satu lagi loh, Pak. Coba di-share dulu. Baru balik ke yang tadi. Ya, Pak. Bentar ya, Pak ya.
Mana sih? Yang ini, Pak. Diketahui X plus 2 per X pangkat 8. Tentukan selisih koefisien X pangkat 4 kurang X pangkat 3. Apa itu maksudnya, Pak? Mungkin bukan ini kayaknya ya. Selisih antara koefisien X pangkat 4 dan X pangkat 3 kayaknya ya. Bukan dikurangkan mungkin. Iya. Maksudnya itu X pangkat Kayaknya, karena berapa, X pangkat 3-nya berapa, terus diselisihkan. iya, nanti selisih dari koefisiennya itu berapa, itu yang ditanya. Oke, ini pakai segitiga Pascal, masih ingat? Yang 1,0001 gitu itu ya, Pak ya? Jumlahin. Gimana, Pak? Ajarin, Pak. Jelas Siapa yang saya mau lupa. tulis? Atau saya dijadikan host dulu? Oke. Oh iya, belum saya ini ya, Pak ya? Lupa. Ya, saya jadikan host dulu biar saya nge-share layar kosong. Make a host. Saya tulis, tapi saya jadikan host dulu biar saya share screen kosong. Udah, Pak. Tapi itu ada cara yang nggak pakai install nggak ya? Oke, sip. Ini di-exit dulu ya. Saya yang stop ini apa gimana, Pak? Oh, stop. Ya. Bentar, lupa alatnya belum dipasang. Oke ya. Pakai mana tadi kabelnya? Itu yang pedagogik udah saya kirim. Clue-nya aja sih, bukan contoh soalnya. Bu Sri baca WA saya, Ge. Rahasia apa itu? Oke Baca ya. WA ini. Sudah nampak layar kosong ya? Halo? Layar kosongnya nampak? Nampak, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, tadi X tambah 2 per X pangkat 8 ya. Ditanya selisih dari koefisien X pangkat 4 dan mungkin ya, bukan kurang kayaknya, X pangkat 3. Nah, soal ini ingatnya segitiga Pascal sebenarnya kalau mau A tambah B pangkat 1 atau pangkat 0 ya. Ini sebenarnya 1. Kalau A tambah B pangkat 1 ini tentu A tambah B. Koefisiennya 1 ya. Kalau A tambah B pangkat 2 ini adalah A tambah 2AB tambah B. Sorry, kuadrat ya. Secara ini segitiga Pascalnya begini. Ini koefisiennya 2, 1, 1. 3, 3, 1, 1. Dan segitiga Pascal ini sebenarnya koefisiennya ini kan kalau masih 10 masih enak nulisnya. Kalau nanti pangkatnya 100, mau nulis dari 1 sampai 100 baris. Nah, itu yang masalahnya. Jadi ada generalisnya. Kalau A tambah B pangkatnya, maka ini menjadi koefisiennya yang pertama adalah kombinasi 0, N, 0 dari A pangkat N min 0, B-nya pangkat 0. Oke, atau saya ganti warna ya, supaya enak saya ganti warna dulu. Oke. Kelihatan nggak kalau warnanya lainnya? Oke.
Ini N min 0, yang B-nya pangkat 0. Jadi, kombinasi N0, maka yang A-nya N kurang 0. Yang B-nya ngikut yang bawah ini ya. Tambah. Oh, harus merah lagi ya. Tambah. Kombinasi, ini beruntut ya. Dari N0 maka N1. Maka A-nya menjadi pangkat, 1 ini ya. N kurang 1. B-nya ngikut saja yang bawah. 1. Terus, kombinasi N2. A-nya pangkat N-2. B-nya pangkat 2. Terus dan seterusnya, tambah. Tentu ini kombinasi N-1 yang di sini ya. A-nya pangkat berapa? N dikurang N-1 sebenarnya ya. Atau pangkat 1 sebenarnya di sini. N kalau saya kurangi dengan N-1, tentu ini kan sama dengan 1 sebenarnya ya. B-nya pangkat berapa? B-nya pangkat N-1. Terakhir, kalau kombinasi NN, ini tentu A-nya pangkat N kurang N atau pangkat 0, B-nya pangkat N. Sebagai contoh, kalau nanti mau menghitung A tambah B pangkat 20, nah yang ditanya koefisien dari A pangkat 15, B pangkat 5 berapa? Berapa di sini? Kalau mau pakai segitiga Pascal boleh sebenarnya, cuman ya ini kalau sampai 20 atau sampai 15 kayak gini kita harus 15 baris ke bawah. Nanti kalau ini saya 100, ditanya yang ke 100 pula, maka kita harus menulisnya sampai 100. Nah, itu yang saya katakan panjang nanti, panjang ceritanya. Maka pakailah ini. Jadi kombinasinya runtut mulai dari 0, N0, N1, N2 sampai habis. Berapa pangkat di sini? Kalau di sini 10 berarti nanti sampai kombinasi 10-10 terakhir. Mulai dari kombinasi 10-0 sampai kombinasi 10-10. Kalau 20, ya sini berarti 20-0, yang terakhir nanti 20-20. Mau ngitung koefisien berapa? Itu cukup sebenarnya lihat. Kalau ini berapa? Kita nggak perlu ngitung semuanya. Yang perlu saja kita hitung. Berapa nih? Berarti kombinasinya. Nah, ini kan 20 ya, N-nya 20. 20, 15. Yang A itu kan 15 ya? Benar ya? 15 di sini. Iya, 15 di Iya. sini. Jadi A 20, 15, 5. B-nya 5 berarti. 5 ya. Maka di sini kan 5 iya. jadinya ya. 5. Nah, Iya. maka kita cukup ngitung yang di sini tuh ini saja, nggak usah menjabarkan sebanyak ini. Cari yang perlu saja. Cari yang perlu saja. Oke, sekarang balik ke soal. X tambah 2 per X pangkat 8. Yang kita butuhkan yang mana? X pangkat 4 dan X pangkat 3. Oke. Jadi, sebenarnya 8 masih enak ya. Kalau 8 ini mau pakai segitiga Pascal itu masih enak nurunkannya. Karena hanya 8 baris. Oke. Tapi ingat, yang ini nih 2 per X. Bahasanya 2 X pangkat min 1 ini ya. Nanti akan ada nanti yang ketemu. Ternyata dia apa ya? Saling menghabiskan pangkatnya, menyederhanakan apa ya istilahnya? Menyederhanakan mungkin ya. Saling menghilangkan ya. Gimana sih? Iya, menghilangkan apa ya bahasanya ya? Karena ada pangkat negatif, ada pangkat positif begitu ya. Iya, iya. Nah, maka yang akan menghasilkan X pangkat 4 itu di posisi mana saja? Ngapa, nak? Kalau dia ada 8, di posisi mana yang akan menghasilkan X pangkat 4? X pangkat 4. Yang 2 per X-nya pangkat berapa? Nah, kalau ini pangkat 4 juga kan? Kalau ini yang diambil sukunya, ini berapa ini sebenarnya X-nya pangkat berapa ini? 1 jadinya. Pangkat 0. 4 kan? 84. Kombinasi 84, Pak. Kombinasi 84 dari mana dapat kombinasi 84? 4 kurang 4 ya. Nah, yang kita tanya kan 4, bukan suku ini maksud saya, kan bukan yang di sini kan jadinya. Iya, betul. Iya, X-nya. Iya, artinya jangan langsung diambil yang ini tadi. Ini karena dia positif semua. Kalau ini kan ada pangkatnya negatif, maka nggak boleh. Ini pasti salah nih.
Oke, coba ya. Aduh, di mana nih? Ini sudah di ini ya. Ini direkam nggak nih tadi? Direkam, Pak. Direkam. Oh, direkam ya. Saya boleh clear layar boleh ya? Atau Boleh, saya Pak. hapus ya? Boleh. Saya rekamannya saya bagi kok, Pak, ke Hapus deh. teman-teman. Yang ini udah saya hapus ya? Iya, Pak. Oke. Saya maksudnya soal ini memang lumayan sering keluar, tapi saya tuh kalau persis sama mungkin enggak gitu ya. Oke. Kalau supaya ketemu X pangkat 4, kalau X pangkat 8, tentu 2 per X-nya pangkatnya 0 di sini ya. Ini kalau kita kalikan berapa nih? X-nya pangkat 8 ya. Bukan ini. Karena yang kita butuhkan pangkat 3 dan pangkat 4 ya. Oke, kalau kurangi. Sukunya X pangkat 7, 2 per X-nya pangkat 1. Ini akan menjadi X pangkat 6 ya. Benar? Kombinasi 83, X pangkat 5, 2 per X pangkat 3 ya. Tambah kombinasi 84, X pangkat 4, 2 per X-nya pangkat 4. Tambah kombinasi 85, X pangkat 3, 2 per X pangkat 5. Tambah kombinasi 86, X pangkat 2, 2 per X pangkat 6. Tambah kombinasi 87, X pangkat 1, 2 per X-nya pangkat 7. Tambah kombinasi 88, X pangkat 0, 2 per X pangkat 8. Nah, yang akan menghasilkan suku X pangkat 4 tuh yang bagian mana? Ini yang saya maksud tuh, ini kan dengan ini pangkat berapa nih? 6 ya? Benar? Iya. Oke, kalau ini pangkat 8 ya? 8. Kalau ini? Pangkat 4. Pangkat 4 ya. X pangkat 4. Oke. 4. Kalau ini? Pangkat 3. Pangkat 2. 2. Pangkat 2. Pangkat 2. Kalau yang ini? 0. Kalau yang ini? Pangkat 2. 2. Negatif. Itu nanti. Min 2 ya? Iya. Iya, min 2. Berarti soalnya salah dong. Kayaknya ada min-nya nanti jangan-jangan. Atau bukan itu. Ini berapa nih? X pangkat min 4 ya? Min 4. Ini X pangkat? Negatif 4. X pangkat negatif 4. Negatif 5. Negatif 6 ya? Ini X pangkat? Negatif 8. Negatif 8. 6, negatif 8. Masalahnya ini nggak ketemu berarti. Ini ada yang salah mungkin ya? Nggak apa-apa, Pak. Yang penting caranya tahu. X pangkat 3-nya itu berarti kalau VC-nya 0, Pak. Waktu X pangkat 3 kan nggak ada. Oke, ya, sorry. Ya, sip, benar. Berarti ini karena nggak ada, 0 ya. Oke, sip, benar. Oke. Oke, ya. Karena kan nggak ada X pangkat 3, berarti koefisiennya 0, benar ya? Boleh ya, soal ini mungkin ini arahnya. Kita jangan berarti mana yang ditanya? Inilah yang ditanya tuh ya. 4. C82. Maka mana koefisiennya? Karena kombinasi 2 dari 8. Kombinasi 2 dari 8-nya hitunglah berapa ya? Tapi Pak, di situ kan ada 2 per X. Ini 2 pangkat itu, Pak. 2 pangkat 2, Pak. Oh, sorry, 2-nya ada ya. Ya, kali ya. Kali 2 pangkat 2. Itu dikalikan dengan kombinasi 82-nya. Oke, artinya maksud saya kita butuh suku yang ini ya. Oke, suku yang ini fokusnya ya. Hitung kombinasi 2 dari 8, X pangkat 6 kali 2 pangkat 2, X pangkat, oh ini 6 ya, sorry. Kali 2, X pangkat min 2. Kombinasi 2 dari 8, X pangkat 2 min 2 pangkat 4 kali 4 ya. Artinya koefisiennya adalah 4 kali kombinasi 2 dari 8 ya. Berapa nih? 8 kali 7, 5, 6 bagi 2. 28 kali 4 ya? Ya, 112, Pak. Oke. Nah, maunya saya tadi kalau sudah mahir, maunya langsung ke kotak yang ini saja. Begitu maksudnya Bapak Ibu. Kan nggak guna ngitung yang ini, ngapain? Ya.
nggak ada gunanya kan? Iya. Tapi bolehlah ya, karena ada X pangkat 3 kita belum tahu tadi. Cuman sebenarnya kalau diperhitungkan, nggak mungkin keluar ini ada koefisiennya. Dengan kata lain koefisiennya pasti 0. Karena dia itu hanya genap pangkat X-nya yang akan muncul. 8, 6, 4, 2, 0, min 2, min 4, min 6, min 8. Maka otomatis sebenarnya secara tidak langsung dia hanya menanyakan ini. Yang ini itu 0 koefisiennya. Sehingga nggak usah dicari selisihnya. Cukup salah satunya saja. Yaitu yang ada, yang X pangkat 4. Maka saya tadi menyarankan sebenarnya kalau sudah biasa ngerjakan ini, langsung aja ke sini gitu. Oke ya, sip. Sip. Oke. Ini berarti keluar lagi ya. Tipe ini sudah keluar hampir sering berarti ya. Tahun lalu keluar berapa sesi tahun lalu, 1 tahun itu ada 5 kali, itu berapa kali UP itu ya? Hampir kayaknya selalu keluar tahun lalu. Kalau keluar juga yang sesi ini berarti ini memang soalnya tipenya masih ada yang persis sama, tapi angkanya beda ya. Ada 2/X, nanti ada berapa ya? 3/X, terserah orang buat soal ya. Atau nanti 2X begitu. Itu tergantung dengan si pembuat soal. Oke, saya stop screen. Bu Desi, share lagi yang berikutnya ya. Oh ya Pak. Atau habis kayaknya. Kalau yang habis, ini belum dapat info alam lagi. Oke, ini sudah ya. Ini direkam ya. Nanti mungkin dilihat rekaman juga. Saya ke ini. Iya. Saya stop boleh? Stop. Stop screen-nya ini. Iya Pak. Tapi rekaman itu masih masuk di tempat saya kan ya Pak ya? Masih, siapa yang merekam? Oh gitu. Nanti rekamannya itu masuk ke tempat siapa yang merekam. Saya juga nggak merekam saat ini sebenarnya. Tapi saya lihat itu ada tanda recordnya nyala. Iya, saya record dari tadi. Soalnya tadi ada sempat terlempar. Nah, tapi kalau sudah terlempar, terus masuk lagi, recordnya masih tetap ke orang yang terlempar tadi? Nggak pindah? Masih tetap terrecord ini, makanya saya heran dia masih tetap terrecord. Padahal saya tadi terlempar sebentar. Oh. Ini gimana Pak? Juga saya. Tapi Saya nggak bisa men-share. Sebentar. Itu yang Iya, jadikan host dulu. Gimana Siska? Dikirim yang mana Kang? Kemarin. Yang mana? Soal itu yang mana yang dibahas tadi? Saya tuh kebanyakan file jadi bingung milah-milahnya. Oke, Bu Desi udah saya jadikan host lagi. Habis, nggak ada lagi teman-teman mau bahas soal yang 180 menit, yuk. Yang ini belum selesai soalnya. Ayo. Yang materi kemarin itu Bu, selesai Bu, yang sore-sore itu loh Bu Desi.